Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita belajar, karena kita berdoa dimulai. Doa selesai. Nur Atia, Hadir, Bu. Watimah, Hadir, Bu. Darnusvika, Hadir, Bu. Ayu Aprilia. Hadir, Bu. Oke, jadi hadir semua ya. Iya, Bu. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap belajar, tolong perhatikan di depan ya. Baik, Bu. Oke, jadi kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini itu tentang faktor-faktor kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kita siang hari ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Jadi tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini tentang setelah adik-adik mengikuti kegiatan proses pembelajaran di kelas, diharapkan adik-adik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi kita hari ini, saya ingin mengevaluasi kembali kepada adik-adik mengenai pembelajaran kita yang minggu lalu. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang pengertian perdagangan internasional. Nah, ini saya ingin tanyakan kepada adik-adik, apakah adik-adik masih ingat tentang perdagangan internasional? Masih, Bu. Oke. Ya, adik-adik masih ingat tentang materi kita minggu lalu yang tentang pengertian perdagangan internasional. Tolong jelaskan pengertian perdagangan internasional menurut pemahaman adik-adik sendiri. Saya juga baik, Bu. Diagnostika mungkin bisa menjelaskan pengertian perdagangan internasional menurut pemahaman. Bisa. Jadi menurut saya perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa antar satu negara dengan negara lain. Masih ada yang lain? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik, Bu, terima kasih. Kalau menurut saya, Bu, perdagangan internasional itu adalah proses tukar menukar barang antar dua negara untuk mendapatkan laba. Terima kasih. Masih ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, menurut saya itu perdagangan internasional adalah perdagangan atau proses jual beli yang dilakukan antara negara satu dengan negara yang lain untuk memperoleh keuntungan. Jadi jawaban dari adik-adik tadi itu sudah tepat bahwa perdagangan internasional itu merupakan perdagangan atau tukar menukar suatu barang oleh suatu negara untuk memperoleh laba atau keuntungan. Nah, kenapa suatu negara itu harus melakukan perdagangan internasional? Pastinya ada faktor-faktor yang mempengaruhi
suatu negara melakukan perdagangan internasional pasti ada beberapa hal yang mempengaruhi negara tersebut untuk melakukan perdagangan internasional. Nah, jadi berkaitan dengan materi kita hari ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional itu ada beberapa faktor. Nah, untuk lebih lanjut membahas materi ini, saya ingin memberikan tugas kepada adik-adik dikerjakan sekarang. Jadi masing-masing orang setelah adik-adik mencari informasi mengenai perdagangan internasional, maka adik-adik akan mempresentasikan hasil materi yang adik-adik paparkan. Nah, jadi saya minta kepada adik-adik masing-masing mencari materi mengenai faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Nah, materinya itu bisa dicari di internet, di buku paket yang ada. Iya, Bu. Jadi dicari dari sekarang. Saya beri waktu 10 menit untuk mencari materi. Baik, Bu. Oke, sudah dapat? Sudah, Bu. Oke, saya persilakan yang sudah untuk memaparkan hasil materi yang sudah digunakan. Siapa yang sudah? Saya, Bu. Silakan. Baik, Bu. Di sini saya mau membahas tentang faktor pendorong perdagangan internasional. Di sini faktornya itu ada 3 yang saya dapat. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Dan yang terakhir adalah adanya perbedaan kemampuan penguasaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi, Bu. Oke, ada lagi yang berbeda dengan terakhir? Bu, yang saya temukan faktor pendorong perdagangan internasional yaitu yang pertama adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru. Yang kedua adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang ketiga adanya kesamaan selera terhadap suatu barang, dan yang keempat keinginan membuka kerjasama hubungan politik dan hubungan dari negara lain, dan yang kelima terjadinya era globalisasi. Yang keempat, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan yang kelima, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Oke, ada lagi yang lain yang masih ada yang mau memberikan jawaban lain yang berbeda dengan kedua temannya? Mungkin silakan yang ingin menambahkan. Jadi yang saya ketahui mengenai faktor pendorong perdagangan internasional yaitu yang pertama perbedaan sumber daya alam, yang kedua teknologi, yang ketiga perbedaan kapasitas produksi, yang keempat efisiensi biaya, dan perbedaan saudara. Oke, jadi jawaban dari adik-adik tadi itu sudah tepat, di mana perdagangan internasional itu dipengaruhi oleh beberapa faktor atau bahkan dipengaruhi oleh banyak faktor, di mana salah satunya itu keinginan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa dalam negeri. Nah, keinginan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa dalam negeri ini mendorong perdagangan
perdagangan internasional karena apabila jika suatu kebutuhan dalam negeri itu tidak tercukupi, maka kita bisa misalnya kita mengimpor barang di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan atau meningkatkan pendapatan negara. Perdagangan internasional ini juga dapat meningkatkan pendapatan negara atau bisa apabila kita mengekspor barang ke luar negeri. Dan yang selanjutnya adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru. Selain itu juga faktor yang mendorong perdagangan internasional ini ada tingkat kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan suatu bangsa atau perbedaan budaya suatu bangsa. Oke, jadi itulah hal-hal yang mempengaruhi perdagangan internasional. Apakah adik-adik bisa memahami? Bisa, Bu. Mungkin materi kita hari ini cukup sampai di sini. Namun sebelum saya mengakhiri pelajaran hari ini, saya ingin menanyakan kembali kepada adik-adik apakah sudah memahami materi yang telah dijelaskan. Baik, jika sudah paham, saya ingin menanyakan kembali apa yang adik-adik bisa simak dari pertemuan kita hari ini. Oke. Baik, terima kasih. Jadi yang saya dapat tangkap dari pertemuan kita kali ini yaitu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Di antaranya yaitu faktor perbedaan sumber daya alam, faktor teknologi, perbedaan kapasitas produksi, efisiensi biaya, dan perbedaan selera. Oke. Jadi mungkin pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat perdagangan internasional. Baik, Bu. Tetapi saya akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Ya, Bu. Jadi tugasnya itu dari faktor-faktor yang sudah dijelaskan tadi, adik-adik cari contoh-contoh dari faktor-faktor yang dijelaskan tadi. Adik-adik cari contoh, misalnya kayak perbedaan sumber daya alam, itu contohnya seperti apa? Iya, Bu. Oke. Cukup untuk pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Sebelum kita pulang, kita berdoa agar kita selamat di perjalanan. Silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.